Nah, di sini kami akan mempresentasikan laporan PTLMH kami. Perkenalkan, saya Nila Delegita Cantika. Saya Nika Dewi Andakanya Sari. Saya Igustia Idia Mandaika Putri. Saya Ibu Okomanyu Suryana. Saya Ikran Oktaviandra. Perkenalkan, nama saya Gusti Bagus Mahadinata, nomor absen 6. Nah, sebelum kami mulai presentasi, kami akan awali dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Untuk video lebih lanjut, simak terus ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Energi listrik merupakan energi yang diperlukan oleh masyarakat. Hampir segala aktivitas manusia didukung oleh keberadaan energi listrik. Jika energi listrik ini mati, maka pekerjaan yang menggunakan energi listrik akan lumpuh total. Pemerintah, khususnya PLN, telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi krisis listrik. Salah satunya yaitu menggalakkan hemat energi dan pemanfaatan sumber energi alternatif. Negara kita kini sedang mengupayakan pembangkit listrik yang ramah lingkungan, yaitu PLTMH. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang merupakan salah satu alternatif yang menggunakan teknologi sederhana sehingga dapat menimbulkan manfaat lain seperti pariwisata, perikanan, irigasi, dan pengendalian banjir. Baik, selanjutnya adalah alat dan bahan. Jadi alat dan bahan yang kita lakukan atau kita gunakan, yang pertama adalah laptop atau internet yang digunakan untuk mencari berbagai informasi. Yang kedua yaitu dinamo yang digunakan untuk menimbulkan kegiatan listrik. Yang ketiga yaitu perkakas seperti pisau, gunting, cutter, dan mistar, pensil, solder, dan gergaji. Yang keempat yaitu CD bekas. Yang kelima stick es krim untuk penyangga. Yang keenam kabel yang digunakan untuk menghubungkan dinamo dengan lampu atau alat ukur tegangan listrik. Yang ketujuh pensil bekas yang digunakan untuk menghubungkan dinamo dengan baling-baling. Yang kedelapan lem tembak yang digunakan untuk merekatkan komponen. Yang ke-9 pipa dan papan yang digunakan untuk penyangga atau tempat komponen pembangkit listrik. Yang ke-10 yaitu tali yang digunakan untuk kincir. Yang ke-11 adalah lampu yang digunakan untuk menguji adanya arus listrik. Yang 12 yang adalah yang terakhir yaitu multimeter yang digunakan untuk mengukur arus dan tegangan listrik. Selanjutnya adalah prosedur kegiatan. Yang pertama, tahap identifikasi masalah. Kebutuhan listrik semakin meningkat seiring dengan berkembangnya kondisi perekonomian, bertambahnya jumlah penduduk, peningkatan pembangunan, serta bertambahnya keperluan yang berkaitan dengan listrik. Keterbatasan jumlah pembangkit listrik tidak dapat mengimbangi perkembangan industri maupun tingkat sosial ekonomi masyarakat. Di sisi lain, pemenuhan pembangunan tenaga listrik untuk masyarakat umum terutama di pedesaan masih cukup rendah. Selanjutnya, berdasarkan hasil temuan masalah tersebut, ajukanlah ide atau solusi yang akan diajukan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, hal pertama yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan listrik sesuai kegunaannya untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah pedesaan yang jauh dari listrik. Dapat memanfaatkan potensi energi alternatif dengan memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan setempat. Contohnya yaitu tenaga air untuk membangkitkan listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Sumber energi listrik ini termasuk bersih dan ramah lingkungan. Nah, selanjutnya adalah tahap merancang solusi. Yang pertama, diskusikan dalam kelompok solusi terbaik yang dipilih untuk mengatasi masalah yang telah dikaji terkait dengan sumber energi listrik. Lalu sajikan solusi tersebut dengan penjelasan pada kolom berikut. Nah, dari diskusi kami, solusi yang kami dapat mengenai kekurangannya listrik di daerah pedesaan adalah dengan memanfaatkan sumber energi dari alam, yaitu contohnya air. Karena dengan potensi ini, air yang besar melalui air sungai di pedesaan mengalir cukup deras dan mampu menggerakkan kincir dari pembangkit listrik tenaga air yang selanjutnya mampu menghasilkan listrik yang cukup menghidupkan lampu di daerah tersebut. Tot teta tot 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 teta tot 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 teta tot tot teto teto tot tota teta tot tetot tot teta tot 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 teta tot 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 teta tot tot teto teto tot tota teta tot tetot tot teta tot 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 teta tot 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 teta tot tot
Te to te to to ta te ta to te to te ta to te ta to te ta to te to te to ta te ta to te to te ta to te ta to te ta to te to te to ta te ta to te to te ta to te ta to. Adapun kendala-kendala yang kami temui selama proses pembuatan. Yang pertama, menentukan dan memperoleh bahan yang akan digunakan. Yang kedua, lampu saat percobaan kadang hidup dan juga kadang mati. Nomor 3, kesalahan saat memasang kabel karena tidak mengetahui sisi positif dan juga negatif. Yang keempat, mencari dinamo yang memiliki tegangan tinggi. Adapun evaluasi dari hasil uji coba Purwarupa kami, berdasarkan uji coba yang telah dilakukan, hasil evaluasi dari kelompok kami adalah untuk menghidupkan sebuah lampu ataupun menghasilkan sebuah energi listrik dari percobaan ini diperlukan daya dinamo yang besar, kecepatan putaran dinamo, dan lampu yang digunakan harus sesuai dengan kekuatan dinamo yang digunakan. Nah, adapun kesimpulan terkait dengan penerapan industri elektromagnetik pada Purwarupa ini yaitu dalam PTLMH yang kami buat, kami menggunakan dinamo. Nah, dinamo adalah salah satu alat yang bisa menghasilkan energi listrik. GGL induksi akan dihasilkan ketika kincir berputar sehingga karet yang menghubungkan dinamo dengan kincir ikut berputar dan membuat dinamo menghasilkan GGL yang kemudian dapat menghidupkan lampu seperti syarat yang sesuai dengan prinsip hukum Faraday. Nah, adapun beberapa pertanyaan yang jawabannya sudah kami diskusikan. Untuk pertanyaan yang pertama, berdasarkan hasil uji coba Purwarupa pembangkit listrik tenaga air sederhana di atas, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya GGL induksi pada pembangkit listrik sederhana tersebut. Nah, berdasarkan hasil uji coba Purwarupa pembangkit listrik tenaga air sederhana di atas, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya GGL induksi pada pembangkit listrik sederhana. Yang pertama, kecepatan putaran kincir air. Yang kedua, daya dinamo. Yang ketiga, debit air atau kecepatan air. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, berdasarkan hasil uji coba berapa besar energi yang dapat dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga air sederhana tersebut. Nah, untuk jawaban nomor 2 ini kami jawab saat sudah menemukan multimeter karena dari kelompok kami tidak ada yang mempunyai multimeter. Untuk pertanyaan yang ketiga, supaya Purwarupa pembangkit listrik tenaga air sederhana tersebut dapat menghasilkan energi yang lebih besar, langkah apa yang akan kamu lakukan pada Purwarupa pembangkit listrik tenaga air tersebut? Berdasarkan hasil uji coba besar energi dapat dihasilkan dengan yang pertama, debit air harus lebih keras agar dapat memutar baling-baling lebih keras untuk mendapatkan energi yang lebih kuat. Yang kedua, gunakan dinamo yang memiliki tegangan tinggi. Yang ketiga, sesuaikan lampu dengan tegangan dinamo. Yang keempat, usahakan agar tali yang digunakan tidak kendor. Untuk pertanyaan yang keempat, jika kamu diminta untuk membuat pembangkit listrik tenaga air di sekitar tempat tinggalmu, langkah-langkah apa yang akan kamu lakukan? Jelaskan. Nah, langkah-langkah yang akan kami lakukan jika diminta untuk membuat pembangkit listrik tenaga air di tempat tinggal, yang pertama, kami akan mengecek lokasi yang cocok untuk membuat PTLA. Yang kedua, merancang model PTLA yang akan kami buat. Setelah merancang PTLA, kami akan menentukan komponen yang akan digunakan. Langkah selanjutnya, kami akan merangkai PTLA sesuai dengan desain yang telah dibuat. Kemudian, kami akan melakukan uji coba terhadap karya yang dibuat dan melakukan evaluasi karya. Jika masih ada kekurangan, maka kami akan melakukan perbaikan. Setelah jadi dan bisa mengalirkan listrik, maka listrik akan dihasilkan dan ditampung dan digunakan seperlunya di tempat tinggal sekitar. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil perencanaan, pembuatan, dan juga uji coba Purwarupa pembangkit listrik tenaga sederhana atau PLTH yang telah kami buat, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan seperti yang pertama, dalam proses pembuatan PLTMH terdiri dari beberapa tahapan seperti perencanaan desain untuk PLTMH, persiapan alat dan bahan yang digunakan untuk PLTMH, pembuatan PLTMH, hingga uji coba PLTMH. Nah, yang kedua, berdasarkan hasil uji coba yang telah kami lakukan, ada beberapa hal yang mempengaruhi agar PLTMH yang dibuat dapat menghasilkan tenaga listrik yang besar seperti debit air yang digunakan dan juga besar tegangan dinamo yang digunakan. Nah, yang ketiga ada kami telah melakukan beberapa kali hasil uji coba. Nah, pada uji coba yang pertama,
Hasilnya yaitu kincir dapat berputar dengan lancar, tetapi lampunya tidak menyala karena pemasangan kabel salah pada sisi negatif dan juga sisi positifnya. Nah, pada hasil uji coba yang kedua, ketika debit air yang digunakan besar, maka lampu dapat menyala. Sedangkan ketika debit air yang digunakan kecil, maka lampu meredup. Nah, pada hasil uji coba yang ketiga, karena debit air yang kami gunakan besar, maka lampu dapat menyala dengan baik dan juga dapat menyala dengan lancar. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata yang baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kami akhiri dengan Para Santi. Om Santi 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 Om.